Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya minta mutenya dimatiin dulu ya semuanya. Oke, Pak. Nah, di sini kita akan memasuki yaitu dengan judul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini pertama kita akan bahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah konstitusi banyak bahasa berbeda-beda seperti dalam bahasa Inggris, constitution, dalam bahasa Belanda, constitutie, dalam bahasa Jerman juga bisa constitution, atau bahasa Latin kita ini constitutio gitu. Nah, berarti di sini dalam beberapa bahasa yang artinya semuanya itu adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, saya mau nanya nih untuk semuanya, ada yang tahu menurut kalian tuh apa itu konstitusi menurut kalian sendiri? Ya, Pak Mulyo. Ya, Nabil, bagaimana konstitusi menurut kamu? Konstitusi adalah lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara. Oke, boleh kita masukkan. Nah, oke. Terima kasih Saudara Nabil. Nah, lembaga negara itu juga boleh termasuknya lembaga-lembaga negara. Kenapa bisa lembaga-lembaga negara? Nah, kita luruskan lagi biar tidak salah kesempatan salah tafsir ya. Nah, di sini konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan penyelenggaraan pemerintah negara, atau di sini konstitusi bisa dibagi dua, tulis sama tidak tulis. Nah, terus ini adalah aturan. Ada aturan-aturan ini dasar negara, bangun negara atau negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, yang tidak tertulis ini adanya kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dalam suatu negara. Jadi kalau tertulis ini ada aturan-aturannya dalam tata negara yang mengatur kehidupannya. Jadi ada aturan dalam aturan pokok seperti tersebut gitu. Kalau tidak tertulis ini kebiasaan atau sehari-hari kita, seperti kalau tertulis ini konstitusi tertulis ini seperti adanya kertas, ada aturan ini, dan di situ ada pengaturan kehidupan kita dalam satu bangsa di dalam hukum negara. Kalau tidak tertulis ini seperti kebiasaan, seperti kita biasanya makan, mandi, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini kita masuk ke panitia 9. Nah, dalam perumusan ini ada panitia 9. Yang pertama adanya Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Bapak Ahmad Muhammad Yamin, Kiai Wahid Hashim, Bapak Abdul Kahar Muzakir, Bapak Abi Kusnot, Trijok Soe Joshua, Bapak Agus Salim, Bapak Amar Ramis. Nah, mereka ini tugas-tugasnya adalah yang pertama bertanggung jawab terhadap perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Yang kedua, memberikan berbagai macam masukan. Nah, baik ada lisan dan tulisan. Yang ketiga, menampung berbagai macam masukan dari berbagai pihak terkait pembentukan dasar negara Indonesia. Nah, yang terakhir 4 adalah menyusun sebuah naskah rancangan. Mereka ini menyusun naskah rancangan dasar negara Indonesia. Nah, naskah ini di dalam Undang-Undang Dasar sidang BPU PKI. Nah, di sini ada naskahnya nih, yaitu adalah Paduka Tuan Ketua Undang-Undang Dasar Negara pun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-terangannya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini yang B adalah pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945. Nah, di sini panitia kecil adalah berhasil membahas beberapa hal, antara lain yang pertama adalah negara kesatuan, sebutan MPR atau Majelis Permusyawaratan Masyarakat, membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Bapak Deja Diningrat, Bapak Salim, dan Bapak Suyopomo. Di sini yang C, pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945, yaitu yang mengadakan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
dalam pasal rancangan undang-undang berjumlah 42 pasal, ada pasal 5 masuk tentang aturan alihan dan keadaan perang serta satu pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, nah, di sini yang keempat adalah pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945, yaitu dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar itu Bapak Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Bapak Muhammad Hatta, yang sebagai panitia kecil diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang naskah Undang-Undang Dasar. Nah, di sini yang kelima, pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945, yang akhirnya diterima dengan bulat dari semua itu di tanggal 16 Juli 1945. Ya diterima susul dari panitia keuangan, panitia pembelian tanah air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPU PKI. Selanjutnya, ya, yang kedua, kita masuk kedua itu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Bapak Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutannya ini yang pertama adalah saya minta maaf lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengetahui garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dr. Ritsu Yunbi Toisakai. Dalam sidang yang kedua, perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil sendaknya kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, di sini harapan Bapak Soekarno ini mendapatkan tanggapan yang baik dari para anggota PPKI. Termasuknya adalah Bapak Muhammad Hatta yang memimpin jalanan tentang rancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, dalam proses ini berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti dan saling menghargai antara anggota. Jadi rukun dalam proses pembahasan berlangsung seperti dalam sambutan tersebut. Next. Nah, di sini masuk kita dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang dihasilkan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Next. Nah, di sini yang terakhir adalah kita sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua PBU PKI. Ada 4 nih perubahan itu. Yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukan diganti dengan itu yang kita tahu adalah ketuhanan yang Maha Esa atau Pancasila yang pertama. Yang ketiga, perubahan ini pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Tapi sekarang adalah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang terakhir adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, diganti nih dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin dari sampai sini presentasi saya. Mungkin dari Saudara Dimas, Saudara Nabi, dan Saudara Asep yang ingin bertanya, silakan. Lewat. Oke, silakan untuk yang lainnya. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya, mungkin sudah paham semua ya. Saya harapkan sudah paham semua materi apa yang saya sampaikan, tadi saya jelaskan. Harapan saya semoga kalian sehat selalu dan bisa mencerna apa yang saya sampaikan di presentasi ini dan materi-materi sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.